Perkenalkan, saya Lisimita dengan NIM 20058021. Saya akan sedikit membahas mengenai mata kuliah administrasi dan supervisi dengan Bapak dosen pengampu, itu Bapak Hanif Al-Qadri. Pembahasan kali ini adalah mengenai administrasi keuangan. Jadi ketika berbicara apa itu administrasi keuangan, administrasi keuangan itu adalah proses pengaturan yang berhubungan dengan keuangan. Jadi keuangan itu diatur karena administrasi itu kan fungsinya untuk mengatur artinya. Jadi diatur mulai dari laporan sampai pencapaian tujuan. Tujuan adanya administrasi keuangan ini ada 3. Yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisien keuangan di sekolah. Dengan menciptakan efektivitas dan efisien itu berarti bagaimana tujuan itu akan tercapai nantinya. Bagaimana pengelolaan keuangan itu akan tercapai secara efektif dan efisien. Dan yang kedua itu meningkatkan akuntabilitas dari transparansi sekolah. Tidak semua hal itu harus ditutup-tutupi. Jadi untuk masalah keuangan ini juga perlu ditransparansikan, disebarkan agar juga orang-orang juga tahu kemana saja uangnya itu terrealisasikan. Dan yang ketiga, meminimalisir terjadinya penyalahgunaan anggaran sekolah, karena banyak sekali kasus anggaran sekolah yang disalahgunakan dan biasanya mereka menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi. Nah, dengan adanya administrasi keuangan ini bisa mengatur terjadinya penyalahgunaan anggaran sekolah tersebut. Untuk proses pelaksanaan administrasi pendidikan ini sama saja sama yang administrasi sebelumnya, itu memiliki 3 langkah. Yang pertama itu perencanaan. Jadi perencanaan ini sudah diatur sebagaimana rupa, dengan sedemikian rupa bagaimana proses uang tersebut akan dialihkan kemana, bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana perencanaan yang harus dilakukan, itu semua sudah diolah dan diproses di tahap perencanaan. Selanjutnya sebelum itu perencanaan ini juga perencanaan di awal tahun ini perencanaan ini biasanya di awal tahun dengan membentuk RAPBS. Jadi RAPBS ini program dan kegiatan sekolah untuk 1 tahun ke depan. RAPBS ini juga dilakukan untuk penetapan tujuan dan pembaruan tujuan. Yang kedua, pelaksanaan. Setelah perencanaan kita laksanakan. Jadi di pelaksanaan inilah nanti akan bagaimana cara mengatur keuangan tersebut. Administrasi keuangan ini ada 3 pemetaan yang harus dipisah-pisah agar biar jelas tugas dan fungsi dari keuangan sekolah itu sendiri. Yang pertama itu ada otosilator, yang kedua koordinator, dan yang ketiga bendahara. Otosilator ini adalah pejabat untuk mengambil tindakan segala sesuatu yang terjadi yang mengetahui terjadinya pemasukan ataupun pengeluaran keuangan. Untuk otosilator ini kalau di perguruan tinggi itu dinamakan dengan rektor, atau kalau di sekolah itu kepala sekolah. Jadi
Otosilator di sini dia juga yang mengetahui bagaimana terjadinya dan pelaksanaannya keuangan itu. Yang kedua itu ada ordinator. Jadi ordinat ini kan pejabat yang diberikan wewenang atau tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atau pengujian. Jadi mereka yang akan melihat bagaimana jalan keluarnya uang itu. Dan yang ketiga itu bendahara. Bendahara ini adalah orang-orang yang melakukan penerimaan uang atau surat menyurat atas dasar ketersediaan atau tidaknya anggaran itu di lembaga. Kalau sekarang kenapa banyak terjadi penyelewengan? Karena ketiga hal tersebut tidak dilakukan pemetaan secara mendetail. Jadi kenapa biasanya hal tersebut terjadi? Biasanya karena yang dipilih oleh seorang rektor atau kepala sekolah untuk menjadi tangan kanannya itu biasanya orang-orang terdekat, orang-orang yang memang bisa mereka percayai. Jadi memang ada kedekatan di antara mereka, makanya mereka bisa melakukan penyelewengan. Jadi mereka bekerja sama tanpa adanya pemisahan seperti itu. Bagaimana cara untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan? Biasanya bendahara, untuk mengantisipasi tersebut, bendahara itu jangan dilibatkan dalam dua pekerjaan. Misal untuk memegang uang dan pembukuan itu jangan digabungkan, harusnya dipisah. Jadi antara bendahara yang memegang uang dan melakukan pembukuan itu dipisah orang-orangnya. Jadi biar tahu dan biar jelas kemana uang itu pergi. Dan selain itu juga dengan membuktikan apa saja yang dibeli itu dengan bahan bukti atau dengan struk dan semacamnya. Selain itu juga apapun yang ditulis, apapun yang dikeluarkan itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, seperti yang pelaksanaan administrasi keuangan yang ketiga, yaitu pertanggungjawaban. Jadi apapun kegiatan yang dilakukan itu harus bisa dipertanggungjawabkan, bagaimana uang itu keluar, bagaimana prosesnya, apa saja uang itu digunakan untuk apa saja yang sudah terrealisasi. Jadi itu harus dipertanggungjawabkan, dan ini merupakan bagian akhir dari administrasi keuangan. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu video penjelasan mengenai administrasi keuangan. Mungkin bisa dilanjut dengan video selanjutnya. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.